Ini Masya Allah luar biasa ya. Ini rekening abadi berarti duitnya itu diwakafkan buat semua pembangunan dan lain-lain itu Ustaz Syam ya. Masya Allah, wabil Masya khusus untuk Allah. Haramain, untuk dua Masjidil Haram, Masya Masya Allah. Allah. Tapi ini kita nih ya biar makin mantap, makin tulus ngebantu, biar nggak setengah-setengah ya bisa mantapkan hati ini, membantu ini kayak saya sahabat Nabi tadi Utsman bin Affan ini Masya Allah. Ustaz Syam, emang kita pengen tahu sebesar apa nih balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah bagi orang yang tulus membantu. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Ustaz Syam. Baik guru Ustaz Syam. Ustaz Maulana Habib Muhammad, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu Allah qardan hasana وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Allah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa bersedekah baik laki-laki ataupun dia adalah seorang perempuan, wa aqradullaha qardan hasana, dia memberikan pinjaman kepada Allah, yakni mereka bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim, maka Allah akan melipat gandakan pahala baginya dan dia akan diberikan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Allah merahmati, Allah menyayangi seorang hamba yang ruhama, yang penuh dengan kasih sayang. Itu balasan yang pertama, pahalanya dilipat gandakan. Makanya kita kadang dengar 10 dikali 10 dikali 100 dikali 700, pahala dilipat gandakan. Yang pertama. Yang kedua, bukan hanya pahala dilipat gandakan, tapi disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayang kepadanya. Mana buktinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ana wa kafirul yatim, aku dan orang yang senantiasa menyayangi anak yatim. Tentu kalau sayang sama anak yatim bukan kita yang ditolong sama anak yatim, kita yang nolongin anak yatim. Berarti menolong kesulitan orang lain, anak yatim yang sedang kesulitan, orang-orang yang sedang kesusahan, mereka dekat dengan Nabi. Kenapa mereka dekat dengan Nabi SAW? Karena Nabi sayang sama mereka. Dapat cinta Allah, dapat cinta Nabi SAW, bukan hanya di akhirat, ternyata juga di dunia. Lihat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warda. Kenapa ada wakafnya abadi sepanjang masa? Karena pada saat itu menolong orang-orang yang sedang kehausan. Beliau membeli sebuah sumur yang mana dikuasai orang kafir pada saat itu. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warda, saya beli deh. Kalau kamu nggak mau beli semuanya, saya beli setengah deh. Bagaimana caranya beli setengah? Hari ini giliranku, besok giliranmu, besok giliranku, besoknya lagi giliranmu. Maka kata Sayyidina Utsman bin Affan, ya udah saya beli setengah. Pada saat harinya Sayyidina Utsman bin Affan, kata Sayyidina Utsman bin Affan, wahai semua orang-orang yang kehausan, ambillah sebanyak-banyaknya. Ambil untuk persiapan besok juga. Supaya besok engkau tidak usah lagi beli air. Gratis. Dan sampai sekarang Masya Allah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warda. Masya Allah, jazakallah khair. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Masya Allah buat jamaah Islamitinda yang dirahmati Allah ya. Yang di rumah nanti kita ada kesempatan buat jamaah yang bertanya di studio. Tapi sebelumnya ada juga nih Ustadz yang mau bertanya. Silakan Ustadz Maulana. Jangan selalu jamaah yang nanya. Kali ini saya mau nanya sama jamaah. Selain ada jamaah Palembang, ada juga jamaah dari Karawaci. Oh. Ini dia, dada-dada Bu. Iya, Yang paling semangat dadanya saya tanya ya. Ya, salah kan tuh semangat. Pakai kisbay sih tadi. Iya. Paling semangat dada-dada. Pakai semangat, paling Silakan Ibu kisbay. berdiri. Dengan Ibu siapa? Eka Nurhayati. Eka Nurhayati. Dari mana Ibu majelis tali mana? Dari Majelis Taklim Nurul Jannah. Ini jarang datang makanya lupa deh. Ya, tetap berbaik sangka. Iya. Kebanyakan majelis. Oh, pertanyaan Ustadz apa? Pertanyaan, Ibu kalau membantu lebih tulus mana? Membantu keluarga atau membantu orang lain? Dua-duanya. Tidak boleh, ada salah satunya dong. Ya terutama keluarga terdekat. Ya. Setelah itu Alasannya? alasannya. Karena kan keluarga terdekat itu orang yang paling dekat sama kita. Jadi
Anak bayi juga tahu ini. Iya. Maksudnya Jangan terlalu selama ini susah dong. membantu. Tepuk tangan dulu. Itu kaget saya. Ya Allah, Bu Nurhayati makasih banyak. Tepuk tangan dong buat Ibu Nurhayati. Ya Allah, kenapa Ustadz alasannya, pertanyaannya? Izin Habib dong Ustaz. Iya. Terima kasih banyak kepada semua yang peduli dengan keluarga. Ingat ya, silaturahmi terbaik adalah silaturahmi dalam satu majelis. Jadi kita harus punya majelis, Bu. Apalagi silaturahmi terdekat, apa yang terbaik adalah silaturahmi satu masjid. Dalam al-ibadah, ada dalam ilmu dalam ibadah. Ada juga silaturahmi ikatan pernikahan. Nah itu. Ternyata kayak Ustaz Sam menikah sama orang Padang. Ya orang Batam. Nah, alhamdulillah silaturahmi nyambung. Dari Padang sama Makassar. Tahu mainnya dia berarti. Mando, Sat. Hah? Mando. Mando itu apa? Menikahi perempuan Minang. Orang luar menikahi perempuan Minang. Oh, siapa? Yang tanya. Kemudian ada lagi jamaah. Silaturahmi serahim. Siapa itu? Saudara. Itu penting. Kenapa? Karena ketika kita membantu yang ada ikatan keluarga dengan kita, itu ada tambahan. Selain tambahan pahala, tambahan silaturahmi. Selain tambahan pahala, ada kewajiban. Kalau dia bantu orang tuanya, namanya bakti. Kalau dia bantu istrinya, namanya nafkah. Kalau kebantu kepada anak-anaknya, untuk biaya sekolahnya, itu kewajiban seorang orang tua terhadap anaknya. Jadi ini pahalanya bertambah. Sedekah kepada yang tidak dikenal pahalanya 10. Sedekah kepada yang dikenal pahalanya 100. Sedekah kepada keluarga pahalanya 1000. Kan begitu kan? Kepada anak 10.000. 10.000 kalau pada anak. Kepada orang tua, anak orang tua sedekah 100.000 kali lipat. Apalagi kalau sedekah kepada ustadz 1 juta pahalanya. Jamaah, jangan marah ya. Dahulukan orang terdekat karena itu jadi kewajiban kita. Dahulukan orang yang berada dalam naungan kita karena itu adalah kewajiban dari seorang kepada orang. Kalau orang lain kan ada juga keluarganya dia, betul tidak? Ada juga. Karena yang paling dekat dengan kita dan nanti yang diminta pertanggungjawabannya adalah diri kita. Di mana kamu pada saat saudaramu butuh? Nah ini nih hati-hati nih. Biar kamu cuci 7 laut, air laut. Tidak akan berubah itu. Itu namanya saudara. Bantu saudara. Jadi saya mau sedekah sama Ustadz pahalanya 1 juta. Ada handphone sama ada itu tasbih. Itu punya siapa? Itu punya saya sendiri. Oh iya. Tepuk tangan Ustadz Maulana. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana udah ngingetin kita semuanya. Lebih terarah katanya ya. Waktunya mepet tapi pahalanya luar biasa. Oke, sekarang waktu kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang di studio mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Tepuk tangan lu dong buat semuanya dong biar semangat. Oke yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Mana ya? Oh yang ini dulu nih yang senyumnya manis ya nggak mau kalah ibunya nih tuh. Silakan ibu. Ya Allah sepatunya kuning matching banget sama kerudungnya. Makanya dia senyum-senyum. Soalnya sepatunya nongol sendiri. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Juliani, utusan dari Majelis Taklim Al-Hidayah Kota Lubuk Linggau. Wow. Lihat kamera sana. Iya. Ibu nanyanya pakai bahasa Palembang. Ayo Bu. Ya. Tidak ngerti bahasa Palembang yang asli. Yang asli ya. Silakan Ibu kalau gitu Bu. Iya. Tanya dong Ustadz. Boleh Ibu. Mohon izin Pak Habib Muhammad. Habib Muhammad boleh. Bertanya. Iya. Nak nanya apa Ibu? Begini Pak Tantangin. Ustadz. Saya ini setiap bulannya dengan tulus selalu membantu orang. Oh iya, alhamdulillah, Masya Allah. Tapi saya mereka itu seolah-olah bertergantungan dengan saya. Malah bergantung karena dibantu. Nah, jadi bagaimana saya ini apa harus seterusnya atau saya berhenti gitu? Berhenti sesanggupnya aja gitu jadi, ya. apakah orang membantu itu harus
ada batasannya. Oh iya, ya Allah. Hanya itu pertanyaan saya Pak. Ibu ini sambil nanya sambil marah kayaknya. Iya, iya. Enggak Pak, karena saya ini orang Bugis. Oh, orang Bugis aslinya, Iya, ya Allah. orang Bugis, jadi sayanya suaranya agak besar Agak Pak. besar ya. Iya. Gak heran kok teman saya juga suaranya besar-besar. Iya Pak, iya. Makasih banyak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya pelit amat. Iya, silakan Bib dijawab. Itu yang dia bergantung tadi tuh, ibu bawa tali nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya hukum tadi ayat yang disampaikan Ustaz Syam, Gordon Hasanah. Di dalam ayat yang lain Allah juga subhanahu wa ta'ala mengatakan inni ma'akum. La in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum birrusuli wa azzartumuhum wa gardan wa azartumuhum wa agratumullaha gardan hasana la ukaffiranna ankum sayiatikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi ini ma'akum. Sebenarnya intinya kita ini bersama Allah. Yang apa yang ibu lakukan itu Masya Allah. Orang-orang yang bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Aku ini bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'akum. Kata Allah, aku ini bersama kalian. Kapan kita ini bersama Allah subhanahu wa ta'ala? Lain aqamtumus sholata, ketika kau menunaikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, memuliakan para rasul. Wa agratumullaha gardan hasanah, dan ketika engkau memberikan pinjaman, ketika engkau memberikan hutang dengan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, sampai ayat selanjutnya la ukaffiranna ankum sayiatikum. Dengan sebab itu aku akan mengampunkan semua dosa-dosa kalian dan aku akan berikan kalian syurga. Yang syurga tersebut di bawahnya teralirkan sungai-sungai yang begitu indah. Tapi sebenarnya kita melihat orang kita bantu. Ketika orang kita bantu, ada betul ibu mengatakan, jadi kita ini dianggap ATM sama mereka. Ya, jadi bikin males. Kalau seandainya kita membantu mereka dan membuat males mereka kerja untuk ikhtiar, di stop bantuannya. Di stopnya bukan karena pelit, tapi kita mendidik. Artinya kita mendidik itu jangan bikin orang malas. Cari dulu dia kerja. Ikhtiar dulu sampai semampunya dia ikhtiar. Ketika dia tidak mampu ikhtiar sampai kelaparan tidak bisa makan, ibu tetap bantu. Jangan putuskan bantuannya. Tapi kalau belum apa-apa, belum dia kerja sudah minta bantuan, belum kerja sudah minta bantuan, belum kerja minta bantuan, itu dia tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang hanya bersandar kepada manusia. Auzubillah. Nah, ini kadang-kadang kita mau niatnya ngebantu malah jadi dilematis buat kita. Loh kok malah dirongrong istilahnya orang kita ini. Terus ditagih-tagih, lah kan kita kan ngebantu, kenapa jadi dia yang nagih gitu ya kan? Betul, jadi itu sebenarnya kalau tetap membantu pun kita tetap dapat pahala, Masya tapi Allah. tidak mendidik. Masya Allah. Makasih banyak Habib penjelasannya. Jelas Ibu, tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Ini Masya Allah, makanya nih ya. Dari tadi guru kita Ustadz Maulana maju-maju terus. Mungkin kayaknya ada informasi yang mau disampaikan. Ini penting, Kenapa, jangan Ustadz? sampai kita ketinggalan. Apa tuh? Setiap hari itu kita jangan lupa bersedekah. Apalagi sedekahnya itu tepat pada sasaran. Sebagaimana yang dilakukan oleh CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Oh ini dia nih ya, jadi jemaah ya. selain juga pagi-pagi lebih gampang, lebih mudah, lalu tepat sasaran dan alhamdulillah ini tidak ada pemotongan karena semua biayanya ditanggung oleh CT Arsa. Masya Allah, ayo yang di rumah yang mau berkah tuh langsung donasi sekarang juga, difoto, disimpan di bagian keluarganya bisa di scan ya. Apalagi sekarang kan pendidikan lagi mahalnya. Benar. Jadi kalau kita nyumbang orang untuk pendidikan itu luar biasa pahalanya. Masya Allah. Nanti kita lanjut lagi pembahasan kita yang di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.